Saya Diana Putri Soliati dengan nomor 201112277. Di sini saya akan mempresentasikan laporan percobaan dan analisis data ayunan matematis menggunakan metode regresi linear. Dengan dosen pengampu Bu Vivin Dewi Ratnasari. Yang pertama ada tujuan percobaan. 1. Memahami asas ayunan matematis dan gerak harmonis sederhana. Yang kedua, memahami percepatan gravitasi bumi. Dan yang ketiga, memahami percepatan gravitasi bumi di tempat percobaan dilakukan. Adapun alat-alat yang digunakan, yang pertama ada statif dan klem. Yang kedua, bandul pendulum. Yang ketiga ada alat pengukur panjang atau meteran. Yang keempat ada busur derajat. Yang kelima ada benang yang tidak elastis. Dan yang keenam ada stopwatch. Kemudian dasar teori, percepatan gravitasi bumi adalah percepatan yang dialami benda karena beratnya sendiri. Berat benda adalah gaya tarik bumi pada benda tersebut. Gaya ini disebut dengan gaya gravitasi, yaitu gaya tarik-menarik antara dua buah massa atau lebih. Menurut hukum Newton tentang gravitasi, antara dua buah benda yang massanya m dan n, jarak antar pusat massanya R terhadap gaya tarik-menarik yang besarnya F sama dengan Gm kali M per R kuadrat. Atau G sama dengan 6,67 kali 10 pangkat minus 11. Dengan menggunakan hukum 2 Newton dan menganggap bumi sebagai bola berjejari atau R, akan diperoleh percepatan gravitasi di permukaan bumi atau final adalah final sama dengan G kali M per R kuadrat dengan M adalah massa bumi. Sedangkan percepatan gravitasi bumi pada ketinggian H dari permukaan bumi adalah G sama dengan G0 kali R per R plus H kuadrat atau G0 dikali R plus H kuadrat. Jika H kurang dari R, maka G sama dengan G0 kali 1 dikurangi 2H per R. Kemudian, benda tidak bermassa atau M digantung dengan seutas tali atau dianggap tak bermassa disimpangkan dengan sudut atau theta yang sangat kecil, kemudian dilepaskan, benda akan berayun bolak-balik yang arahnya selalu menuju ke titik setimbangnya. Untuk sudut simpangan yang sangat kecil dan gesekan dengan udara diabaikan, maka gerak benda tersebut dapat dianggap gerak harmonis sederhana dengan gaya pemulih atau F sama dengan min G sin theta. Pada gerak harmonis sederhana, persamaan simpangan dapat dinyatakan S sama dengan A cos omega T, dan menurut hukum 2 Newton, gaya pemulih pada GAS tersebut dapat dilihat menggunakan rumus seperti ini. Dengan mengetahui periode pada ayunan matematis atau T, kita dapat menggunakan percepatan gravitasi di tempat kita melakukan percobaan ini. Kita juga dapat memperoleh besar percepatan gravitasi menggunakan metode grafik, yaitu menggunakan rumus T kuadrat sama dengan 4I kuadrat dibagi G kali L. Dengan rumus kemiringan garis dapat dicari menggunakan tan kali tan sama dengan 4I kuadrat dibagi G, sehingga percepatan gravitasi dapat diperoleh dari G sama dengan 4I kuadrat dibagi tan.
Kemudian, metode percobaan. Langkah pertama yaitu dengan menetapkan panjang tali ayunan, yakni jarak antara penjepit tali sampai pangkal bola adalah 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, dan 110 cm. Langkah yang kedua yaitu menyimpangkan ayunan dengan sudut simpangan 5 derajat, kemudian melepaskan secara perlahan-lahan. Langkah yang ketiga yaitu mengukur waktu untuk minimal 10 kali ayunan dengan mulai menghidupkan stopwatch ketika benda melalui titik timbangnya dan mematikannya. Dapat dilihat data percobaan yang diperoleh dilakukan 3 kali percobaan dengan setiap masing-masing panjang tali. Kemudian dicari rata-ratanya, periode kuadrat, dan dilakukan selama 10 kali ayunan dengan sudut 5 derajat. Dapat dilihat diperoleh grafik panjang tali dengan periode, dengan panjang tali sebagai sumbu X dan periode sebagai sumbu Y. Sehingga didapatkan analisis data menggunakan metode regresi linear seperti ini. Untuk lebih jelasnya, bagian pembahasan. Sehingga didapatkan pembahasan untuk praktikum kali ayunan matematis, yaitu pada praktikum ini bertujuan untuk memahami asas ayunan matematis dan gerak harmonis sederhana. Yang kedua yaitu memahami percepatan gravitasi bumi dan menentukan percepatan gravitasi bumi di tempat percobaan dilakukan dengan menggunakan analisis data metode regresi linear. Regresi linear itu sendiri adalah metode statistik yang digunakan untuk menemukan hubungan linear antara dua variabel. Dalam kasus ini, variabel independen atau sumbu Y adalah waktu, dan variabel dependen atau variabel independen atau sumbu X adalah waktu, dan variabel dependen atau sumbu Y adalah panjang tali ayunan. Dengan menggunakan metode regresi linear, kita dapat menemukan persamaan garis regresi yang paling cocok untuk data kita. Pertama, yaitu data yang diperlukan adalah panjang tali ayunan atau L dan periode ayunan atau T. Panjang tali ayunan dapat diukur menggunakan alat ukur panjang atau meteran, sedangkan periode ayunan dapat diukur dengan menghitung waktu yang diperlukan untuk melakukan 10 ayunan penuh dan kemudian dibagi dengan 10. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Dalam praktikum ini, kita ingin mengetahui hubungan antara panjang tali ayunan atau L dengan periode ayunan atau T. Persamaan garis regresi linear dapat ditulis dalam bentuk Y sama dengan mx plus Y, di mana M adalah gradien atau kemiringan garis regresi, dan C adalah titik potong dengan sumbu Y. Gradien garis regresi akan memberikan informasi tentang hubungan antara waktu dan panjang tali ayunan. Setelah mendapatkan persamaan garis regresi, kita dapat menginterpretasikan hasilnya. Gradien atau M menunjukkan seberapa cepat panjang tali ayunan berubah seiring dengan waktu. Langkah terakhir yaitu kita perlu mengevaluasi model regresi linear yang telah dibuat
Salah satu caranya yaitu dengan menghitung koefisien determinasi atau R-squared. Nilai R-squared berkisar antara 0 hingga 1. Dan semakin mendekati 1, maka semakin baik mode regresi linier yang cocok dengan data besar. Kemudian untuk menghitung nilai gradien atau M dan titik potong dengan sumbu Y atau C dapat menggunakan rumus seperti ini. Setelah nilai M dan C diketahui, kita dapat menghitung nilai Y estimasi menggunakan rumus MX plus D. Setelah Y estimasi diketahui nilainya, kita dapat menghitung Y min Y estimasi dan Y min Y estimasi kuadrat. Setelah semuanya sudah diketahui nilainya, kita dapat menghitung nilai ralat Y, M, dan C menggunakan rumus seperti ini. Setelah nilai ralat Y, M, dan C dapat diketahui, kita dapat memperoleh nilai percepatan gravitasinya dengan rumus G sama dengan 4 pi kuadrat dibagi tan. Sehingga didapatkan nilai G dari praktikum ini yaitu 11,14 plus minus 6,65. Untuk kesimpulan yang didapatkan dari percobaan kali ini yaitu yang pertama, ayunan matematis menggunakan bandul merupakan salah satu cara untuk mengukur nilai percepatan gravitasi bumi. Yang kedua, benda dikatakan bergerak jika benda tersebut berayun melalui titik kesetimbangan dan kembali lagi ke posisi awal. Menurut persamaan periode atau T berbanding lurus dengan akar panjang ayunan atau L, karena T dan L dapat diukur, maka percepatan gravitasi atau G dapat dihitung. Yang ketiga, besar kecilnya nilai percepatan gravitasi tergantung pada panjang kali dan periode ayunan. Dan yang keempat, yaitu periode ayunan matematis tidak tergantung pada massa benda yang digantung pada tali. Massa benda hanya mempengaruhi kecepatan ayunan, bukan periode. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.